Selamat berjumpa kembali dalam program Sound Doctrine. Saya Pendeta Wanda Dumais dari Sydney, Australia. Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam seri yang sudah saya bahas berurut-urutan, yaitu 2 Timotius 2 ayat 15, bagaimana kita melakukan eksegesis terhadap ayat ini. Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Nah, kata pertama sudah saya bahas, yaitu kata usahakanlah. Usahakanlah, spoudason, artinya belajarlah dengan keras, rajinlah, lakukanlah sesuatu dengan sungguh-sungguh untuk mencapai hasil yang baik. Lalu juga kata paristemi itu ya, atau kata parasesai atau tuseu ya, artinya siap sedia. Jadi rajin, belajar keras, berusaha untuk melakukan tindakan-tindakan yang terbaik. Lalu kemudian ada kata paristemi. Kata paristemi itu adalah selalu siap. Kemudian ada kata dokimon, dokimaso, itu berusaha untuk menjadi orang yang terpercaya atau dipercaya. Kemudian kata yang berikutnya adalah kata ergaten atau ergon. Saya sudah katakan pekerja ya, seorang yang melayani Tuhan itu adalah seorang yang bekerja, seorang pegawai, jadi layak digaji ya. Kemudian kata berikutnya adalah kata anepaisinton atau anepaisitos. Tidak perlu merasa malu, tidak ada alasan untuk malu. Mengapa seorang hamba Tuhan tidak perlu merasa malu? Karena hamba Tuhan itu dia melakukan pekerjaan yang berikut, yaitu ortotemonta, ortotomeo, artinya menggunting dengan garis lurus, memotong dengan tepat. Kata ini dipakai oleh dunia kedokteran, seperti seorang dokter yang melakukan operasi, gitu ya, memotong atau mengiris sebuah bagian yang akan dioperasi dengan tepat. Begitu. Kata ini saya ingat betul, ada seorang dokter ahli saraf di Australia yang luar biasa orang ini. Dia terkenal sekali sehingga salah satu rumah sakit di Australia dipakai namanya. Dan dia mengembangkan dengan teknik yang baru, semua orang belajar kepada dia, yaitu dia melakukan operasi yang presisi, mengoperasi saraf gitu ya. Itu saraf kan tidak sembarangan dipotong gitu, tapi dia sangat presisi. Dia menggunakan, dia sekarang kalau orang yang kena stroke itu ya, itu tidak perlu dioperasi dengan besar, hanya dioperasi di operasi yang di tempatnya itu, di lokalnya itu. Tidak perlu dibuka semuanya gitu kepalanya, tidak. Nah, dokter ini yang mempelopori, dan saya baca begitu presisi. Tangannya itu katanya seperti tangan yang memang dikirim oleh Tuhan. Tepat sekali gitu, sampai banyak orang yang datang berobat kepada dia. Orang-orang yang tadinya harapan hidupnya kecil, tidak bisa apa-apa lagi, setelah ditangani oleh dokter ini bisa berubah begitu. Nah, ini kata ortotemonta. Jadi presisi memotong atau mengiris satu bagian. Jadi kata ini dipakai dalam dunia kedokteran. Lalu kata yang terakhir, dua kata terakhir, logos dan aletheia, itu sudah tahu kan? Logos firman Allah, aletheia itu kebenaran dari Tuhan. Ya, jadi kalau tahu semuanya, sekarang kita bisa membangun eksegesis yang baik.
lalu menegakkan doktrin. Hermeneutik kita akan jalan di sini. Gambarannya apa? Dari 2 Timotius 2 ayat 15 itu, usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah merasa malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Jadi apa? Sekarang kita bisa membangun sound doktrin dari penyelidikan kita. Pertama, hamba Tuhan itu bekerja atau belajar keras. Lalu hamba Tuhan itu selalu standby, siap sedia di hadapan Allah, tidak pernah lalai. Hamba Tuhan itu adalah orang yang bisa dipercaya, ya, dokimos. Hamba Tuhan itu adalah pekerjanya Tuhan, pegawainya Tuhan. Jadi Tuhan akan memberikan dia gaji melalui orang-orang yang dia layani. Seberapa yang layak, ya seberapa kualitas pelayanan yang dia tunjukkan. Apakah dia rajin? Lalu hamba Tuhan itu orang yang tidak pernah membiarkan dirinya dalam keadaan yang tidak layak. Sehingga dia menjadi malu atau dia merasa malu. Lalu yang terakhir, seorang hamba Tuhan atau pegawainya Tuhan itu pekerjaan utamanya apa? Pekerjaan utama seorang hamba Tuhan. Memotong, mengiris-ngiris, menguliti kebenaran Tuhan dengan presisi. Ingat tadi saya sudah contohkan dokter bedah saraf tadi di Australia. Jadi kebenaran yang dikuliti itu adalah logos, aletheia. Logos itu firman Allah, kebenaran firman Allah. Jadi tugasmu sebagai orang yang melayani Tuhan adalah melakukan apa yang disebut dengan ortotemonta. Mengiris-ngiris, memotong-motong, menguliti kebenaran firman Tuhan. Jadi orang yang menjadi hamba Tuhan itu bukan bersandar pada wahyu yang tidak jelas. Kalau mau khotbah, mencari penglihatan, mencari mimpi, mencari nubuat, bahasa roh, praktek-praktek ngeroh, klinik, atau semua hal yang dari extra biblical. Ada juga orang yang mengaku hamba Tuhan senang memberitakan firman Tuhan. Saya beri contoh lagi karena saya sudah melihat di zaman pandemik ini, di zaman corona ini orang ibadah dari rumah, maka muncul kan firman Tuhan dari sosial media. Tapi di sosial media saya lihat itu orang cuma modal satu Alkitab, buka Alkitab, baca satu ayat, kemudian dia cuma ngomong ngalur ngidul. Bahkan sementara live sampai ketiduran, saya dan istri saya ketawa-ketawa nontonnya. Bagaimana ini? Live, bayangin, sudah punya kesempatan berharga untuk menyampaikan firman Tuhan, tapi sayang firman Tuhannya tidak dieksegesis, tidak dikuliti, tidak diiris-iris dengan baik, tidak dipotong. Nah, saudara, kita harus melakukan tindakan operasi ortotemonta itu, ortotomeo, terhadap firman Tuhan. Mengambil bagian yang terbaik dari firman Tuhan, memeriksa, melakukan eksegesis, memotong-motong firman Tuhan, sehingga kita mengerti pengajaran atau doktrin apa yang terkandung dari firman Tuhan itu. 2 Timotius 2 ayat 15 bicara apa? Kalau kita tidak mengeksegesis, kita tidak tahu. Kalau kita tidak belajar firman Tuhan sungguh-sungguh, kita tidak melakukan menguliti firman Tuhan, tidak mengiris-ngiris firman Tuhan, tidak membedah firman Tuhan. Lalu apa yang akan dihasilkan? Engkau masih berani menyebut dirimu sebagai hamba Tuhan. Kalau mau khotbah itu, buka internet. Copy di internet, ngomong apa yang disampaikan oleh internet. Bagaimana jadi hamba Tuhan? Khotbahnya cuma di-copy dari tempat lain. Ada juga yang gak mau repot, dia beli renungan harian. Jadi kalau khotbah, renungan harian itu yang dibaca terus. Begitu, bagaimana jemaatmu bisa bertumbuh?
Bagaimana engkau sendiri bisa bertumbuh? Firman Tuhan harus mengajar engkau terlebih dulu. Engkau harus mengenal firman Tuhan. Ketika engkau menguliti firman Tuhan, membedah firman Tuhan, maka engkau akan tahu lebih dulu prinsip firman Tuhan itu apa. Doktrin itu akan mengubah hidupmu lebih dulu. Engkau tahu prinsipnya, engkau lakukan, baru engkau ajarkan kepada orang lain. Ya, kalau cuma firman Tuhannya cuma copy dari internet, dengar dari pendeta lain, ya tidak salah sih engkau belajar begitu. Ya, tidak salah engkau belajar. Tapi maksud saya tidak salah belajar dari orang lain. Begitu, tapi jangan cuma copy-copy saja karena malas. Katanya menjadi pegawainya Tuhan, tapi kerja apa? Makanya jemaat bilang, engkau cuma kerja 1 minggu, kami kerja 7 hari. Engkau mau menuntut gaji sama seperti kami, ya tidak bisa. Makanya jadi hamba Tuhan yang baik. Kalau memang jadi hamba Tuhan, ya kerjanya meneliti firman Tuhan. Begitu, jangan kerja selfie-selfie, saudara. Aduh. Jangan jadi hamba Tuhan, engkau kerjanya lain. Engkau bilang mau melayani Tuhan, tapi engkau tidak berkomitmen. Engkau akan merasa malu kalau engkau tidak menaati firman Tuhan ini. Perintah Paulus kepada Timotius, pekerjaan hamba Tuhan yang utama adalah apa? Menafsirkan firman Tuhan, menghasilkan ajaran yang sehat bagi jemaat Tuhan. Sound doctrine. Ya, jangan engkau pikir, oh pendeta Wanda kalau khotbah kok lancar aja. Ya, saya lancar aja karena saya mempersiapkan ini sudah 10 tahun lalu saya menulis. Saya melakukan eksegesis. Tulisan saya sudah banyak, kalau saya bukukan sudah banyak. Saya bisa khotbah setiap hari dari pengajaran-pengajaran eksegesis yang sudah saya lakukan. Begitu. Bukan baru mau menyampaikan firman Tuhan lalu baru pagi-pagi saya mau cari-cari. Ya tidak, saudara. Saya sudah menulisnya, saya sudah melakukan eksegesis sehingga gampang bagi saya menyampaikan firman Tuhan. Prinsip-prinsip kebenaran yang sudah saya eksegesis sudah menjadi kebenaran yang mantap. Sound doctrine. Kebenaran yang pasti. Kan saya sudah bilang ajaran itu pertama. Lalu praktek. Bagaimana mempraktekannya kalau tidak ada ajarannya? Tidak bisa engkau bilang prakteknya seperti ini. Ya saya tidak peduli engkau mempraktekkan mulai dari nenek moyangmu, pendiri gerejamu, mulai dari orang-orang hebat di gerejamu. Saya tidak peduli kesaksian-kesaksian orang-orang. Yang saya peduli adalah firman Tuhan. Firman Tuhan berkata enggak seperti itu. Kalau itu tidak harmonis dengan firman Tuhan, maka itu sebenarnya bukan firman Tuhan. Nah ini juga teguran bagi saya, teguran bagi engkau. Amin. Sebagai hamba Tuhan, kalau kita tidak sibuk belajar, kita tidak menghasilkan firman Tuhan yang benar, sebenarnya kita tidak layak bagi Tuhan. Pensiun aja deh. Jangan jadi hamba Tuhan. Kalau engkau malas belajar, kentara. Hamba Tuhan yang malas belajar, jemaatnya juga akan bodoh. Jadi engkau membiarkan jemaatmu jadi bodoh. Lalu engkau mau menuntut mereka menggajimu dengan layak. Ya tidak bisa. Begitu, maka saya bilang gereja itu ditentukan oleh pengajarannya. Yang berbeda dari gereja adalah pengajarannya. Saya kan tidak setuju gereja dengan sistem sinode. Karena sistem sinode, satu sinode semua pengajarannya sama. Bagaimana kalau engkau setelah melakukan eksegesis engkau yakini kebenaranmu berbeda dengan kebenaran yang dipercaya oleh sinodemu? Makanya gereja harus bersifat lokal. Setiap orang harus menafsirkan, setiap hamba Tuhan harus menafsirkan firman Tuhan. Gunakan metode-metode firman Tuhan. Rajin. Usahakan engkau menjadi orang yang approve. Dokimos. Approve di hadapan Allah. Approve unto God. Ya. Pekerjaan utamamu apa? Kalau engkau katakan saya pekerja Tuhan, tapi tidak serius belajar firman Tuhan,
dan tidak menghasilkan ajaran sehat untuk jemaat, lalu apa? Apa sound doktrinmu? Apakah engkau meneruskan sound doktrin dari Yesus? Sound doktrin dari Yesus diteruskan oleh rasul-rasul. Diteruskan oleh Paulus. Kemudian diteruskan kepada orang-orang yang dapat dipercaya. Paulus nasihatkan, apa yang kau dengar daripadaku, percayakanlah kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Jangan putus saudara, sound doktrin Yesus harus kita sampaikan kepada orang lain. Kita beritakan pengajaran-pengajaran yang benar dari Yesus. Matius 6 ayat 33. Saya sudah menyampaikannya bahwa Yesus mengatakan prinsip yang utama, hal yang paling pertama, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Begitu. Premis yang pertama ini. Kalau engkau merasa dirimu adalah orang yang sudah ditebus Tuhan, engkau merasa wahyu ini untuk dirimu, ubah prioritas hidupmu. Jangan tertuju dulu pada diri, tujukan dulu kepada Tuhan, cari kebenaran. Bukan menyibukkan diri di dalam aktivitas rohani, bukan saudara. Saya tidak memaksudkan itu, tapi mengenal prinsip firman Tuhan, belajar firman Tuhan, lalu dikatakan apa? Providensia akan terjadi. Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Jangan dulu cari karirmu, jangan dulu tempatkan pekerjaanmu sebagai yang utama. Kalau engkau menempatkan kerajaan Allah dan kebenarannya, maka Tuhan akan membuat urutan itu menjadi baik. Premis pertama benar, Matius 6 ayat 33. Mencari Allah dan kebenarannya, maka premis kedua terjadi. Providensia Allah akan terjadi. Bagaimana saudara? Apakah ini menjadi satu teguran yang baik bagi kita sebagai hamba Tuhan? Saya merasa tertegur bahwa saya akan menetapkan hati untuk rajin belajar, untuk mencari. Kalau saya tidak punya kelengkapan belajar, saya akan belajar. Begitu, saya sudah tawarkan sekolah saya kepada hamba-hamba Tuhan. Mari, kalau engkau tidak tahu bahasa asli Alkitab, belajar dengan kami. Murid-murid kami 2-3 kali belajar bahasa Yunani, bahasa Ibrani, mereka sudah lancar membaca. Kenapa saya katakan itu? Bukan untuk sombong-sombongan, tapi untuk penting menafsirkan Alkitab. Prinsip pertama yang sudah saya bilang, 4 prinsip itu. Alkitab harus ditafsir. Kedua, Alkitab harus dieksegesis. Ketiga, Alkitab harus ditafsir dengan bahasa asli. Supaya menghindari kesalahan-kesalahan yang tidak perlu. Keempat, setiap pengajaran harus diuji berdasarkan prinsip dan bahasa asli Alkitab. Saya Pendeta Wanda Dumais dari Sydney, Australia. Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Blessings.